Saya Novika Dianing Tias ingin mempresentasikan tugas UTS Sistem Pakar dengan judul Penerapan Metode Nice Bias untuk menentukan penanganan pasien pada penyakit ISPA di Puskesmas Tanah Sari. Latar belakangnya sendiri, ISPA adalah salah satu penyakit yang paling umum di fasilitas medis di Indonesia yang menyerang saluran pernapasan atas maupun bawah dan dapat disebabkan oleh virus maupun bakteri. Pasien ISPA dapat memperoleh dua jenis penanganan, yaitu berawat jalan dan rujuk lanjut. Dibutuhkan sistem pendukung keputusan untuk membantu tenaga medis menentukan penanganan pasien secara cepat dan akurat. Tujuan dari klasifikasi ini untuk menentukan apakah pasien cukup menerima perawatan jalan atau fasilitas kesehatan lanjut. Untuk variabelnya yaitu ada umur, jenis kelamin, tekanan darah, IMT atau indeks massa tubuh, kategori ISPA, dan kelasnya. Untuk dasar teori Nice Bias diantaranya probabilitas H terhadap X sama dengan probabilitas X terhadap H dikali probabilitas H dan dibagi probabilitas X. Untuk atributnya ada kelas yang terdiri dari berobat jalan, diantaranya ada 24 data, dan rujuk lanjut ada 11 data. Dan untuk atribut umur ada balita, anak, remaja, dewasa muda, dewasa, dan lansia. Untuk berobat jalan, balita ada 5/24, anak ada 3/24, remaja ada 3/24, dewasa muda ada 4/24, dewasa ada 8/24, dan lansia ada 1/24. Untuk rujuk lanjut, balita ada 1/11, anak ada 0/11, remaja ada 0/11, dewasa muda ada 0/11, dewasa ada 4/11, lansia ada 6/11. Untuk atribut kelamin sendiri ada laki-laki dan perempuan. Di berobat jalan, laki-laki ada 11/24 dan perempuan ada 13/24. Sedangkan di rujuk lanjutnya ada laki-laki 6/11 dan perempuan ada 5/11. Untuk atribut tekanan darahnya ada normal di berobat jalan yaitu 15/24. Prahipertensi 3/24, hipertensi tahap 1 3/24, hipertensi tahap 2 1/24, emergensi 1/24, dan hipotensi 1/24. Untuk rujuk lanjut sendiri ada normal 6/11, prahipertensinya 3/11, hipertensi tahap 1-nya 2/11, hipertensi tahap 2-nya 0/11, emergensi 0/11, dan hipotensi 0/11. Untuk atribut IMT sendiri ada berobat jalan sangat kurus 3/24, kurus 5/24, normal 10/24, gemuk 4/24, obesitas 2/24. Sedangkan di kelas rujuk lanjut sangat kurus ada 0/11, kurus ada 0/11, normal ada 8/11, gemuk ada 1/11, dan obesitas ada 2/11. Untuk atribut ISPA-nya ada kategori akut dan tidak akut. Di berobat jalan, akut ada 24/24, tidak akut ada 0/24. Sedangkan di rujuk lanjut, akut ada 1/11 dan tidak akut ada 10/11. Perhitungan manual Nice Bias. Ini akan kita uji pada pasien dengan umur dewasa, jenis kelamin perempuan, dengan tekanan darah hipertensi tahap 1, berbadan gemuk, dan kategori ISPA-nya akut. Maka dapat dilakukan perhitungan manualnya dengan Nice Bias sebagai berikut. Untuk probabilitas berobat jalannya, ada 24/35, probabilitas dewasa berobat jalan ada 8/24, probabilitas perempuan berobat jalan ada 13/24, probabilitas hipertensi tahap 1 berobat jalan ada 3/24, probabilitas gemuk berobat jalan ada 4/24, probabilitas akut berobat jalan ada 24/24. Data-data tersebut kita dapatkan dari tabel-tabel data sebelumnya. Dan setelah itu kita bisa substitusikan ke rumus Nice Bias-nya, yaitu probabilitas X terhadap berobat jalan dikali probabilitas berobat jalan. Jadi jumlah semuanya itu dikali probabilitas berobat jalannya. Ada 8/24 dikali 13/24 dikali 4/24 dikali 24/24. Setelah itu baru dikali berobat jalannya yaitu 24/35.
Jadinya hasilnya adalah 0,00258. Setelah itu kita menghitung probabilitas rujuk lanjutnya. Ada 13/35. Untuk probabilitas dewasa rujuk lanjut ada 4/11, probabilitas perempuan rujuk lanjut ada 5/11, probabilitas hipertensi tahap 1 rujuk lanjut ada 2/11, probabilitas gemuk rujuk lanjut ada 1/11, probabilitas akut rujuk lanjut ada 1/11. Untuk substitusinya ke rumus probabilitas X terhadap rujuk lanjut dikali probabilitas rujuk lanjut sama dengan 4/11 dikali 5/11 dikali 2/11 dikali 1/11 dikali 1/11 lalu dikalikan 11/35 dan hasilnya adalah 0,000078. Setelah itu kita akan menghitung normalisasi terhadap likelihood sehingga nanti akan mendapatkan nilai 1. Untuk beberapa jalannya ada 0,00258 dibagi beberapa jalan dan juga rujuk lanjut yaitu 0,00258 plus 0,000078 sehingga mendapatkan hasil 0,9708. Untuk rujuk lanjutnya juga sama, kita masukkan 0,000078 dibagi 0,00258 plus 0,000078 sehingga mendapatkan hasil 0,0292. Untuk pengecekannya kita tambahkan saja keduanya yaitu 0,9708 plus 0,0292 sehingga hasilnya adalah 1. Oleh karena itu kita dapatkan bahwa untuk presentasinya adalah 97,08% lebih besar daripada rujuk lanjut, maka untuk klasifikasinya akan dimasukkan ke berobat jalan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa algoritma Nice Bayes efektif dalam mengklasifikasikan penanganan pasien ISPA. Variabel yang digunakan termasuk umur, jenis kelamin, tekanan darah, IMT, dan kategori ISPA, terbukti dapat digunakan sebagai metrik prediksi. Oleh karena itu, pasien dimasukkan ke dalam kategori berobat jalan, karena pada probabilitas berobat jalan sebesar 97,08%, sedangkan rujuk lanjut sebesar 2,92%. Oleh karena itu, sekian presentasi dari kami. Apabila banyak salah kata, mohon maaf dan terima kasih.